Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alal ilma sababan li sihhatil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqahum bil ilmi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Berjumpa lagi bersama Bu Ulfa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang indahnya persaudaraan dan perdamaian. Persaudaraan adalah ikatan psikologis, ikatan spiritual, ikatan kemanusiaan yang tumbuh dan berkembang amat dalam di dalam hati nurani setiap orang, melekat dan terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Ikatan persaudaraan ini muncul karena kesamaan iman, kesamaan pola pikir, kesamaan mindset, kesamaan aspirasi, kesamaan kebutuhan, dan kesamaan cita-cita dan harapan dalam hidup bermasyarakat. Persaudaraan ini terkental dengan values yang menjadi dasar dinamika kehidupan seorang kelompok dan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan melalui video pembelajaran indahnya persaudaraan dan perdamaian ini, diharapkan peserta didik mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, menghafalkan dan menganalisisnya, serta menyajikan hubungan antara kualitas iman dengan persaudaraan atau ukhuwah sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan hadis terkait. Sehingga peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dan berperilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan itu adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ketiga, menganalisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan benar, dan menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Oke. Jadi ada 3 poin yang harus kalian ingat ya. Yang pertama adalah membaca, tentu saja sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Yang kedua adalah menghafal sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Dan yang ketiga adalah berperilaku, ya, berperilaku sesuai dengan Quran Hujurat ayat 10 untuk persaudaraan kali ini. Oke, asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 adalah dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW menemuinya dengan menunggang keledai. Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan asbabun nuzulnya. Anas radhiyallahu an berkata, dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi SAW menemuinya dengan menunggang keledai.
Sedangkan kaum muslim berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, ia berkata, "Menjauhlah dariku, demi Allah, aku keledaimu mengganggu, bau keledaimu menggangguku." Maka berkatalah seorang dari kaum Ansor di antara mereka, "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah SAW lebih baik daripada kamu." Maka seorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya. Sehingga marahlah setiap orang di masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah. Hadis riwayat Bukhari. Berikut Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Silakan disimak dan kemudian nanti selesai kalian tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada pelajaran kali ini, hukum bacaan yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah ikhfa hakiki. Dan yang kedua adalah idhar syafawi. Coba kalian perhatikan pada lafaz berikut. Ikhwatun fa aslihu. Nah, di sini ada ikhwatun, ada dhammatain ya, atau tanwin bertemu dengan fa. Ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Maka cara membacanya adalah samar. Ikhwatun fa, bukan ikhwatun fa, tapi ikhwatun fa. Ikhwatun fa aslihu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Ya, ingat ya, jadi tanwin bertemu dengan fa, maka dibaca samar atau ikhfa. Kemudian yang kedua adalah idhar syafawi. Coba perhatikan baik-baik lafaz berikut. La'allakum turhamun. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ta. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Artinya dibaca jelas. Jadi mim sukunnya itu dibaca jelas, bukan samar. Contoh. La'allakum turhamun. Jadi jelas mimnya. Bukan disamarkan. Contoh yang samar. La'allakum nah, ini yang salah. Ya. Jadi tolong diperhatikan. La'allakum turhamun. Itu adalah idhar syafawi. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Coba ditirukan. Ya, oke, bagus. Oke, jadi pelajaran kita untuk tajwid kali ini adalah
ikhfa hakiki, dan idhar syafawi. Coba kalian nanti cari contoh yang lain dari dua bacaan ini, yaitu ikhfa hakiki dan idhar syafawi. Oke. Berikutnya adalah makna mufradat dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innama, sesungguhnya, hanyalah, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwatun, saudara, ikhwatun, bersaudara. Innama, saya ulang ya, innama, sesungguhnya hanyalah al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, ikhwatun, bersaudara, fa'aslihu, maka damaikanlah, baina, antara, akhwaikum, kedua saudara kalian, wattaku, dan bertakwalah Allah, kepada Allah, la'allakum, supaya kalian turhamun, dirahmati oleh Allah. Maka sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Jadi tugas kita sebagai seorang mukmin, apabila kita melihat ada dua saudara kita yang berselisih, maka damaikanlah. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, dalam hal ini kita tidak perlu takut ya ketika kita mendamaikan dua saudara kita yang berselisih, ya. Apabila kita melakukannya itu dengan benar, ya, maka insya Allah dengan takwa kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan rahmat. Ukhuwah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu memiliki persamaan agama dan keyakinan. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, sama-sama satu bangsa dan ada keterikatan, keturunan tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, dan istiadat, budaya, serta lainnya. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, sesama manusia secara universal tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, warna kulit, dan aspek lainnya. Gitu ya. Di persaudaraan itu ada 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'du ba'dan wa shabbaka asabi'ahu, rawahul Bukhari. Dari Abu Musa meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, kaum mukmin adalah bersaudara satu sama lainnya, ibarat bagian-bagian dari suatu bangunan, satu bagian memperkuat bagian lainnya. Dan beliau menyelipkan jari-jari di satu tangan dengan tangan yang lainnya agar kedua tangan tergabung. Seperti ini. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah diibaratkan seperti ini. Satu bangunan, satu bagian memperkuat bagian yang lainnya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil di sini yaitu ada 4 hal untuk memperkokoh ukhuwah. Yang pertama, saling mengenal antara umat Islam bukan hanya menampilkan fisik namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan saling mengenal antar sesama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Yang ketiga, setelah saling memahami sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Yang keempat, jika ketika sikap tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dan Mekah. Hikmah ukhuwah.
Yang pertama, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Ketiga, menumbuhkan sikap saling menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan tenggang rasa dan tidak menzalimi antar sesama. Yang kelima, tercipta dan terjalinnya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. Dan yang keenam, terbentuknya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Dan penerapan sikap dari materi kita kali ini adalah yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup. Yang kedua, saling membantu apabila ada seorang muslim sedang mendapatkan kesulitan hidup. Yang ketiga, memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya. Yang keempat, mencintai sesama muslim hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nilai karakter pada materi ini adalah yang pertama, religius, jujur, tanggung jawab, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari perbuatan dosa. Yang kedua, cinta damai, tidak mengumpat ketika teman cinta damai melakukan kesalahan. Bersahabat, meminta maaf kepada teman jika bersalah. Cinta tanah air, menjaga persaudaraan dengan sesama mukmin, sesama warga negara, dan sesama umat manusia. Dan yang keempat adalah toleransi. Artinya tidak mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Demikian, dan khulasahnya adalah dengan adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wataniyah, maka akan terjalin persaudaraan dan terwujud perdamaian. Sebab sebagaimana disampaikan bahwa di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 ini berisi perintah menjaga persaudaraan, yaitu persaudaraan di antara sesama mukmin yang dilandasi oleh persamaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu saja kalau orang itu bisa menjaga persaudaraan antar sesama mukmin, maka dia juga akan bisa menjaga persaudaraan sesama warga negara atau disebut ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan sesama manusia, yaitu ukhuwah basyariyah. Demikian untuk penjelasan pada materi kali ini. Jangan lupa anak-anak untuk senantiasa menerapkan membaca Al-Quran dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hidup kita menjadi berkah karena diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.